ketika wudhu itu dilakukan, maka dia akan menumbuhkan di dalam hati kita sifat-sifat yang baik yang bisa diberikan kepada manusia. Makanya kita berhati-hatilah ketika kita berwudhu. Karena ketika dalam wudhu itu kita tidak khusyuk, maka yakin nanti ketika sholat juga tidak khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, berjumpa lagi dengan channel kami, Daras TV, Kejernihan Hati dan Pikiran. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas masalah wudhu, meneruskan bahasan kita pada pertemuan sebelumnya. Tentu saja masih ditemani narasumber kita, Ustadz Muhammad Thoib Sanggi. Ahlan wa sahlan Ustadz. Ahlan bik, Mas Adi. Ya Ustadz, pada kesempatan kali ini kita masih meneruskan bahasan kita minggu kemarin Ustadz, tentang wudhu. Sebelum kita jauh membahas tentang wudhu, saya akan menanyakan satu hal dulu Ustadz. Kita kan sering buang hadas, baik itu buang angin, buang air kecil, maupun buang air besar, yang tentunya ini akan mengotori semesta ini Ustadz. Yang saya tanyakan adalah, secara jasmani ada hubungan apa nih ketika kita buang hadas dengan semesta ini Ustadz? Silakan Ustadz. Ya, jadi memang tubuh kita ini tersusun dari berbagai macam materi, dan yang kita makan dan kita minum, semuanya itu akan membangun tubuh kita. Tapi sampah-sampahnya itu nanti akan terbuang. Ada buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Ini kita lakukan ini, maka itu mengotori semesta ini. Tapi betapa hebatnya alam semesta ini dengan hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membuang sampah-sampah ini, maka alam ini mengolahnya dan mengembalikan kepada kita dengan sebuah kebaikan kepada kita. Jadi kalau kita buang angin misalnya, itu diambil oleh pohon. Buang air besar diambil oleh tanah. Lalu dia mengolah, mengembalikan kepada kita. Ketika ini kita bisa memahaminya, maka muncullah kesadaran tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak datang kepadanya untuk sujud? Kenapa kita tidak memberikan ketaatan? Kenapa kita tidak membangun cinta dalam alam semesta ini? Padahal ketika Allah itu tidak memberikan jalan keluar buat kita dengan tumbuhan, dengan tanah ini, maka kita tetap bergelut dengan kotoran-kotoran kita itu. Itulah hebatnya, itulah keindahan kehidupan ini. Maka kita mesti datang kepada Allah untuk sujud. Itulah wudhu. Bangunlah kekuatan batin kita. Jadi semua kotoran ini karena sistem ilahiyah akhirnya terurai menjadi sebuah kebaikan lagi Ustadz ya. Terus kemudian Ustadz begini, seperti halnya kita meminum obat ketika sakit, pastikan ada efek-efek yang ditimbulkan oleh si obat itu tadi, meskipun tujuannya adalah untuk menyembuhkan penyakit. Yang saya tanyakan adalah efek wudhu ini terhadap pengaruh hati kita seperti apa Ustadz? Iya. Jadi seperti yang kita bahas tadi ya, bahwa ketika kotoran-kotoran itu kita buang, ya rusak semesta ini sebenarnya. Nah, sekarang apa efeknya dengan hati? Hati juga punya kotoran, punya kesalahan. Misalnya saja orang buang angin, buang kentut, itu sama dengan orang menyebarkan hoax, sama dengan orang yang menyebarkan kedustaan. Kan merusak sosial, merusak kehidupan sosialitas kita ini, memberikan hal-hal yang buruk kepada orang. Nah, ini. Tapi di situ juga ada dalam ruang perbaikan diri kita, yakni dengan berwudu. Jadi mata kita di situ ada keburukan-keburukan dihasilkan, lidah kita ada keburukan-keburukan dihasilkan, telinga kita ada keburukan-keburukan. Jadi
ketika tidak ada misalnya wudhu yang mengangkat segala kotoran dalam hati ini, tetap kita berada dalam kubangan dosa. Nah, jadi efeknya itu wudhu ini terhadap batin kita, efeknya keburukan-keburukan kita ini secara jasmania, ada tumbuhan, ada tanah yang mengolahnya. Nah, wudhu inilah satu fungsi yang bisa membangun kembali. Kayak tanah, ada kotoran manusia, ada air yang kotor, tiba-tiba alam ini mengolah menjadi humus, menjadikan dia humus, lalu menumbuhkan pepohonan. Hati juga seperti itu. Ketika wudhu itu dilakukan, nah, maka dia akan menumbuhkan di dalam hati kita sifat-sifat yang baik yang bisa diberikan kepada manusia. Nah, makanya kita berhati-hatilah ketika kita berwudhu. Karena ketika dalam wudhu itu kita tidak khusyuk, maka yakin nanti ketika sholat juga tidak khusyuk. Ini satu rangkaian ibadah. Ya. Jadi wudhu ini seperti sebuah pepatah, Ustadz ya. Sekali dayung dua pulau terlampaui. Ya. Secara jasmani kita membersihkan kotoran yang menempel di dalam jasmani yang dikenakan oleh air wudhu itu, tapi kemudian secara batiniah kita juga membersihkan batin kita dengan cara berwudhu itu, Ustaz. Yang membuat hati kita kemudian menjadi bersih, bercahaya. Terus kemudian cahaya hati ini untuk menuju kesempurnaan jiwa bagaimana, Ustaz? Ya, maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa man kana maitan fahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi pinnas kama mataluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 122 bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saya menghidupkan hati manusia dan saya menjadikannya dia bercahaya, dengan cahaya itu nura yamsi bihi, dengan cahaya itu dia berjalan di tengah-tengah manusia. Kama mataluhu fi zulumat, apakah sama dengan orang-orang di dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha, tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Kata Allah, demikianlah bagi orang-orang kafir diperindah dia punya perbuatan-perbuatan. Dikiranya kebaikan, padahal keburukan. Karena dia di dalam az-zulumat. Nah, jadi perjalanan kesempurnaan insania kita itu dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya pengetahuan akan melahirkan cahaya makrifat. Nah, maka ketika kita berwudu, Mas, di sini perlu kehati-hatian. Ketika kita khusyuk, maka itu akan menimbulkan getaran pada hati. Nah, ini. Jadi wudu pun harus khusyuk, Ustaz. Harus khusyuk. Ketika muncul getaran dalam hati, itu berarti kita menuju ke sebuah cahaya. Ada ritme, ada irama dari alam gaib. Nah, sehingga sebentar kita melakukan gerakan-gerakan menuju ke tempat salat itu penuh dengan irama-irama. Getaran-getaran yang irama itu muncul dari getaran-getaran sanubari kita. Sehingga kita ini ingin berjalan sesungguhnya perjalanan kita dari tempat wudu ke tempat salat, sesungguhnya perjalanan batin kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran hati. Jadi kalau kita ingin menyempurnakan jiwa kita, maka itu perlu diperhatikan. Perlu diperhatikan bahwa ada petunjuknya Allah, cahaya yang membuat getaran kita di sini tadi ini ada cahaya Allah. Tinggal kita akan membangun kembali sesudah kita beribadah, bangun kembali, cari kembali cahaya marifat. Itu sampai kesempurnaan kita. Iya. Jadi mungkin selama ini yang menyebabkan sholat kita jauh dari khusyuk karena wudhu kita pun juga jauh dari khusyuk, Ustaz ya. Mungkin kebanyakan
saya pribadi nih Ustadz, wudhu hanya sekedar menggugurkan kewajiban, makanya saya belum pernah ngerasain yang namanya sholat khusyuk Ustadz. Jadi intinya ketika wudhu kita khusyuk, insya Allah sholat kita juga menjadi khusyuk Ustadz ya. Terus begini Ustadz, jarang yang kita perhatikan atau kita lakukan bahwa ketika sesudah wudhu kita berdoa. Ketika mau memulai wudhu pasti di situ ada doa. Tapi yang jarang kita lakukan adalah berdoa setelah wudhu. Ini pentingnya bagaimana Ustadz, dan adat berdoa sesudah wudhu seperti apa? Nah, ini biasa kita ini ahli wudhu, orang melakukan wudhu ini mereka lupa tujuannya dia untuk berwudhu adalah untuk salat. Padahal satu rangkaian itu pasti, tapi tujuannya wudhu itu sendiri ada. Makanya kita berdoa agar Allah menyampaikan kepada tujuan daripada wudhu itu. Kalau tujuan wudhu itu tercapai, maka juga tercapai tujuan sholat. Doa wudhu itu begini. Ini perlu juga saya perhatiin itu kalau saya datang di masjid, saya perhatiin. Oh ini kebanyakan lalai. Ya, saya salah satunya. Ya, termasuk ya saya adab-adab lahiriahnya saya nggak lalai, tapi adab-adab batinnya juga saya selalu lupa. Yang saya rindukan itu adalah diterimanya wudhu ini, diterimanya sholat ini. Dan itu kan sebuah kebaikan. Nah, tapi tujuan wudhu itu sendiri ada dalam doa. Nah, doanya itu begini. Ketika kita sholat, sesudah kita berwudhu, nah, kita adab-adabnya itu menghadap ke kiblat, mengangkat kedua tangan kita, kemudian berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Perhatikan. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikanlah aku ini masuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang bertaubat. Nah, karena kita nggak menguatkan doa kita ini dengan dorongan emosional untuk sampainya ke doa, yang kita tidak tahu yang mana teman-teman kita bertaubat ini yang kita mau masuk di situ. Yang kedua, ya, waj'alni minal mutatahhirin, masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang suci. Dan orang berwudu sudah suci, yang lebih suci lagi nantinya. Selesainya sholatmu itu harus dijaga. Nah, jadi seluruh dosa-dosa kita minta diangkat oleh Allah. Maka janganlah kita tambahin. Buat yang baru lagi sudah kita sholat nih, jaga ini. Nah, yang ketiga, waj'alni min ibadika sholihin. Jadikan aku ya Allah masuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Ya kan? Nah, yang soleh mana ya? Kita bingung ya. Kitalah yang menjadi soleh. Soleh itu artinya hamba ini berbuat kebaikan. Kebaikan itu dirasakan kepada orang lain. Jadi nanti dari kemudian kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanyain kepada orang-orang yang mengenal kita, tetangga kita, sahabat kita. Itu akan menjadi saksi. Katakanlah misalnya saya, Toib, apakah ini orang baik? Tetangga saya berkata, bukan. Ya. Yang lain berkata, oh dia menzolimi saya, oh lebih parah lagi. Atau saya tidak kenal, saya tidak tahu kebaikannya. Nah ini, makanya dalam prosesi wudhu ini, niatkan untuk ini. Saya ini orang yang bertaubat. Taubat kembali kepada Allah, kembali melakukan seluruh syariat-syariat yang telah diwajibkan kepada kita. Kemudian menjadi suci. Jadi kalau kita sudah suci, masa mau ikut orang kepada orang, ya, soleh, ya kita berikan kebaikan kepada orang. Jadi ketika seseorang ahli ibadah ini mencakupi ketiga hal ini dalam hatinya ini, maka itulah menjadi penyempurna bagi perjalanan jiwa. Dan ini adalah cahaya dari
Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita emosi. Kalau kita nggak bisa, nggak mampu menjadikan diri kita orang bertaubat, hidayah itu adalah cahaya petunjuknya. Nah, jadi ada di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Apaman sarahallahu sadrahu lil Islam, fahu ala nurim mir rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim mubin." Ini dalam surah Az-Zumar ayat 22. Allah berkata, Allah berfirman dalam Al-Quran ini bahwa orang-orang yang menerima agama ini, agama Islam ini, itu dilapangkan dia punya dada. Sehingga cahaya itu bisa masuk, kebenaran itu masuk. Maka kata Allah, bahwa ala nurim mir rabbih. Maka dia itu dikaruniai cahaya dari Tuhannya. Fawailul lil qasiyati qulubuhum, maka celakalah orang-orang yang keras hati mereka. Min dzikrillah, untuk mengingat Allah. Dia ada orang, dia berwudu, tapi dia tidak mengingat Allah. Dari proses cuci tangan sampai bersihkan kakinya ini, lupa sama Allah. Itu hatinya keras. Nah ini, karena dia tidak memahami apa yang mesti dilakukan. Jadi kalau kita berada dalam situasi ketidakpahaman, ya kita harusnya bersedih, kita galau untuk itu. Bukan urusan materi saya membuat kita galau. Kita cari ini. Nah ini sehingga ibadah-ibadah kita ini bisa menjadi cahaya dalam perjalanan kita. Seperti ayat yang pertama saya bacakan, dengan cahaya itu kita berjalan di tengah-tengah manusia. Artinya bahwa kita bisa memberi seseorang penerang buat jalan mereka juga. Nah ini, jadi saya kira inilah ibadah wudu ini yang merupakan satu fondasi utama untuk kita melakukan salat, sehingga kita bisa menikmati bagaimana keindahan manisnya ibadah itu. Saya kira itu, Mas. Ya, terima kasih Ustadz atas penjelasannya tentang wudu pada bagian kedua ini. Untuk yang terakhir Ustadz, saya minta kesimpulan dari Ustadz dengan bahasan kita pada kesempatan kali ini, Ustadz. Nah, jadi kita simpulkan bahwa kita berwudu ini mengupayakan diri untuk mencapai kebersihan hati kita, berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada diri kita dan memberikan terbaik kepada sesama manusia. Yang kedua, bahwa dengan ibadah dan berwudu ini kita mesti memohon kepada Allah agar Allah memberikan cahaya petunjuk kepada kita agar kita bisa bermakrifah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bahwa dengan wudu ini adalah jalan untuk bersuci, jalan untuk bertaubat, jalan untuk menjadi orang yang soleh. Nah, sehingga kita berhati-hati menjaga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam wudu ini untuk berlaku sepanjang hari kita ini sampai masuk ke wilayah tidur kita. Itu kita jaga tentang wudu itu, yaitu tadi ketiganya itu, jadikan aku ya Allah orang bertaubat, jadikan aku ya Allah orang yang suci, jadikan aku ya Allah orang yang soleh, baik, masuk ya orang-orang yang berbuat baik. Nah, inilah kita jaga terus. Di mana kita berada? Saya sudah di sini nih, saya orang baik ini, saya orang baik ini, saya orang suci ini. Kalau itu yang ada, itulah yang dimaksud bahwa mereka ini memiliki cahaya yang berjalan di tengah-tengah manusia, sehingga orang lain bisa mengikuti kita. Nah, saya kira itu Mas kesimpulan kita. Ya. Terima kasih Ustadz. Para pemirsa Daras TV, yuk mari sama-sama kita perbaiki wudu kita dan mari kita selalu berbuat baik, karena kebaikan itu butuh pelaku. Kebaikan tanpa pelaku hanya sebatas kosakata saja. Sampai jumpa lagi di bahasan-bahasan berikutnya. Saksikan terus channel kami Daras TV, kejernihan hati dan pikiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.